Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain. Mas Risan, bagaimana argumen Anda terhadap video Deddy Corbuzier mengatakan isi konten Elia Miron menistakan agama? Bahkan video Deddy Corbuzier terhadap Elia Miron sudah mulai dipanas-panasin oleh FIFA One. Bagaimana orang sudah mulai membusuk, jangan sampai berita meluas. Kita tahu sendiri TV One, FIFA One seperti angin aja. Kalau sensitifkan sesuatu cepat kali. Salam saudaraku, ya jadi memang benar bahwa Elia Miron sekarang lagi ramai ya diberitakan di media-media informatika ya. Mulai dari Tribun, FIFA.co.id, lalu sampai TV One. Bahkan judulnya kalau kita perhatikan cenderung menggiring opini ke arah provokatif. Tak sampai di situ, ternyata seorang Elia Miron juga membuat gerah banyak influencer-influencer Islam. Saya nggak perlu sebutkan namanya satu persatu karena di video ini kita akan fokus untuk menanggapi satu oknum saja, yaitu Deddy Corbuzier. Seorang mantan pesulap yang beralih profesi menjadi influencer dan memiliki podcast yang dikenal orang dengan sebutan smart people. Tapi apakah Deddy Corbuzier sendiri adalah seorang yang smart people? Mari kita tanggapi videonya tentang Elia Miron. Elia Miron. Ini saya gatal kalau ini. Ya. Karena Anda koar-koar soal agama. Jangan dikaitkan dalam peperangan Israel dan Palestina. Itu hak Anda juga bicara. Nggak apa-apa. Saya masih bisa terima. Saya anggap opini. Saya nggak menyalahkan Anda. Oke, yang pertama, Deddy Corbuzier mengatakan ya kepada Elia Miron, Anda koar-koar soal agama, jangan dikaitkan dengan peperangan Israel-Palestina. Ya. Cuma pada bagian ini Deddy bilang nggak apa-apa, karena itu dianggap sebagai opininya Elia secara pribadi. Sebenarnya kalau dia memang menganggap bahwa ini hanya merupakan opini, harusnya dia nggak perlu gerah. Ya udah gitu loh, anggap aja ini merupakan opini pribadi tiap-tiap orang. Kenapa harus gerah? Jangan cuma di bagian tertentu dianggap opini lalu ditoleransi, tetapi di bagian yang lain tidak dianggap sebagai opini dan dipermasalahkan. Ini namanya standar ganda. Yang jadi masalah adalah ketika Anda membawa-bawa Alkitab, satu agama dalam pembahasan tersebut, lalu membandingkannya kitab tersebut dengan kitab agama yang lain. Di sini masalahnya. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain dan Anda koar-koar seakan-akan kamar orang lain tersebut lebih jelek dibandingkan kamar Anda. Saya aja nggak berani nih ngomongin apa yang Anda omongin. Ngulangnya aja saya nggak berani. Karena ini very sensitive. Dan kita tuh sangat toleran. Indonesia itu adalah negara yang sangat toleran, tapi jangan dibakar. Anda bayangin nggak kalau Anda ngekos, lalu Anda mampir ke teman kosan Anda, ya, mampir ke sana. Terus Anda ngomong nih sama teman Anda, kamar lu nggak rapi ya, berantakan kamar lu, nggak bener nih kamar lu nih. Kamar gue dong keren, kamar gue dong lebih rapi. Menurut Anda, perasaan teman Anda gimana? Ketika kamarnya dibandingkan dengan kamar Anda. Anda masuk saja harus kulunungun. Lalu Anda bandingkan. Kalau saya jadi teman Anda, saya tersinggung. Dan saya sebagai rakyat Indonesia di agama tertentu, saya pun tersinggung. Karena gini, masalah agama ini sensitif. Anda belak-belakan ngurusin agama orang lain. Anda belak-belakan ngurusin kamar orang lain. Dan kita sudah punya banyak contohnya. Lalu yang kedua, menurut Deddy Corbuzier yang menjadi masalah adalah ketika Elia membawa Alkitab dan membandingkannya dengan kitab agama lain. Dan di sini dia mengatakan bahwa Elia sudah masuk ke kamar orang lain. Dan Deddy juga mengatakan bahwa Elia ini koar-koar seakan-akan kamar orang lain lebih jelek daripada kamarnya.
Deddy Corbuzier pakai ilustrasi ini dan mengatakan jika ada orang yang mengatakan kamarnya tidak rapi, maka dia akan tersinggung. Tersinggung adalah sebuah sikap di mana orang tidak bisa menerima fakta dan kebenaran. Kalau orang bijak, jikalau melihat kamarnya berantakan dan ada yang mengatakan bahwa kamarnya tidak rapi dan berantakan, kalau memang itu adalah sebuah fakta dan kebenaran, ya harus diterima dong. Masa kamar berantakan tapi harus kita katakan rapi, itu kan namanya berbohong. Jadi jika memang kamar itu berantakan dan itu fakta, jadi nggak perlu tersinggung. Harusnya diberesin supaya rapi. Karena kalau sebuah opini sedikit-sedikit langsung dibalas dengan sentimen dan rasa tersinggung, itu namanya sumbu pendek. Jadi gini, kalau Anda nggak ngerti, kalau Anda agamanya tertentu, saya nggak mau bahas agama Anda. Karena saya nggak peduli agama Anda apa. Saya tidak juga menjelekkan agama Anda apa. Karena dalam sebuah agama yang jelek kayaknya orangnya. Sama seperti Anda. Dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6. Anda pasti nggak ngerti ya. Ditulis, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Artinya adalah, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi agama lu. Agama gua. Anda itu cowok. Jadi jangan perilakunya seperti mak-mak gang juga gitu. Wah, suami saya baru beli kulkas. Suami lu beli kulkasnya jelek. Ini urusan rumah tangga orang. Ini kamar orang lain. Dan ini kenapa saya wajib? Karena perpecahan bangsa bisa hanya gara-gara hal seperti ini. Bisa. Dan potensi bela negara itu juga mengatasi perpecahan-perpecahan seperti ini. Anda kan mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam konflik ini. Jangan bawa-bawa agama dalam konflik Palestina dan Israel. Lah Anda loh, bawa-bawa agama. Yang bawa-bawa agama itu Anda. Yang ngomongin tentang agama membandingkan itu Anda. Nah tujuannya apa? Jangan memercikkan api. Pahami dulu sensitivitas dari masalah tersebut, lalu lakukan riset. Kalau risetnya pun mendukung, buktikan risetnya. Karena kalau asal bicara, asal bersuara, monyet juga punya suara. Poin yang ketiga, Deddy Corbuzier juga mengutip satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, dan dia menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Jadi mari kita saling toleransi. Karena menurut Deddy Corbuzier, perpecahan bangsa bisa terjadi gara-gara hal seperti ini. Jangan memercikkan api, jangan asal bersuara, karena monyet juga bisa bersuara. Lakum dinukum waliyadin adalah ayat di dalam kitab suci kalian. Jadi bukan kitab suci kami. Kalian boleh koar-koar mengatakan bahwa ayat ini mengajarkan kalian arti toleransi, tapi faktanya apakah benar demikian? Saya mau kasih PR ya buat Deddy Corbuzier ya. Cobalah Deddy Corbuzier melakukan riset di antara semua provinsi yang ada di Indonesia, provinsi yang paling tidak toleransi itu provinsi apa? Kalau matamu bisa terbuka lebar dalam melakukan riset secara objektif, maka kamu akan menemukan bahwa provinsi yang tidak toleransi itu justru adalah provinsi di mana penduduknya merupakan mayoritas Muslim. Sedangkan provinsi yang merupakan mayoritas non-Muslim justru banyak menyandang sebagai provinsi dengan toleransi yang tinggi. Jadi dari sini kita bisa melihat siapa sebenarnya yang koar-koar, sok-sokan lakum dinukum waliyadin. Kalian gak usah mengajari orang-orang non-muslim toleransi, karena kita sudah toleransi dari awal tanpa kita harus koar-koar. Bahkan lebih lucunya lagi, Deddy Corbuzier ini pernah awal-awal dia menjadi mu'alaf, dia bikin status di IG-nya yang menyinggung tentang Natal. Deddy, kamu bilang jangan sembarangan masuk kamar orang lain. Tapi kenapa ketika kamu sudah menjadi Islam, masih ngurusin agamamu yang lama, yang sudah kamu tinggalkan, yang bukan kamarmu lagi? Jadi minimal ngaca dulu lah sebelum mengatakan orang masuk ke kamar lain. Dan yang terakhir, Anda menggiring opini bahwa orang seperti Elia ini berpotensi untuk membuat gaduh di Indonesia. Tapi kamu nggak sadarkah bahwa beberapa kali kamu melakukan klarifikasi minta maaf di podcastmu gara-gara kontenmu yang dianggap bikin gaduh? Yang pertama, kamu pernah minta maaf karena sudah bikin gaduh masyarakat Indonesia, yaitu masalah kontenmu yang membahas tentang LGBT. Bahkan sampai Gus Miftah pun tersangkut akan hal ini.
Dan yang kedua, kamu juga pernah minta maaf dan mengaku bahwa dirimu bodoh terkait kontenmu yang membahas masalah santri yang pada waktu itu tutup kuping atau tutup telinga ketika mendengarkan suara musik. Jadi sekali lagi ya Dedi, sebelum menuduh orang lain koar-koar bikin gaduh, minimal ngaca dulu lah. Lagi pula Elia Miron adalah seorang yang dipanggil untuk menjadi narasumber di podcast Dr. Richard Lee. Artinya dia harus koar-koar memberikan opininya karena dia diundang sebagai narasumber untuk berbicara. Kan gak mungkin sudah diundang sebagai narasumber, lalu melakukan podcast, dia cuma datang duduk diam tanpa harus bersuara. Ya harus menjawab dong ketika disampaikan pertanyaan demi pertanyaan kepada Elia Miron. Kamu kan punya podcast, seharusnya kamu tahu tentang hal ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.